telinga lebar dikecilkan, pipi tak diapakan, tutup tidak boleh. Ini bibir, wah kurang, bagi bibir turun ke bawah sedikit, supaya nampak kelihatan lebih seksi, tidak boleh. Hidung kurang mancung, ambil jepitan jumurah si dari baju itu, jepitkan di atas 3 di bawah dalam 10 hari, itu hukumnya haram. Nabi kita bersabda wal mughayyirat bila khalqillah, atau juga nampak kelihatan kecil mau dibesarkan, dipang, guguk, cik 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 cik, atau masukkan silikon atau silikon, tak tahu apa namanya. Itu tak boleh. Tak boleh. Tapi benda itu lengkung, nah diluruskan, tak ada masalah, luruskan saja. Kan ada orang yang paham yang tak paham lah. Jadi dia berpikir Rasulullah nih kalau lengkung begini jadi masalah nih. Gimana supaya boleh tegak macam Tuhan. Jadi ada terapi, ada obat atau apa untuk meluruskan saja. Dia bukan untuk merubah. Yang berobatnya tidak boleh. Maka macam pula juga dengan gigi berlubang, perbaiki, tidak ada masalah. Gigi berlubang, tampang, tidak ada masalah. Begitu juga dengan gigi, kita nak ratakan barisannya sebab tadi ada salin titik mendidih. Jadi itu diantara asbabnya. Sepatutnya gigi itu sudah dicabut pada masa kanak-kanak, tapi terlambat. Maknya cabutkan gigi, dia juga karena terlampau ketakutan. Akhirnya sebelum yang sepatutnya sudah dicabut, tumbuh yang sampingnya. Maka berebut tempat. Jadi tempatnya itu tidak serasi. Nah itu kalau kita ratakan itu tidak ada masalah. Kenapa? Sebab itu perbaikan atau tazyin. Silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pakaian untuk seorang khunsa adakah seperti lelaki ataupun perempuan? Dan apakah cara pemakaian ihram mereka untuk melakukan ibadah haji atau umrah? Apakah pakaian untuk seorang khunsa adakah seperti lelaki ataupun perempuan? Dan apakah cara pemakaian ihram ketika mereka melakukan ibadah haji atau umrah? Ya Allah, dia khunsa muskil. Khunsa itu artinya asal maknanya dengan ini, seseorang tak ada kemaluan, langsung bersih dia situ. Hak laki-laki tak ada, hak perempuan pun juga tak ada. Dia pun bingung, ini apa sebenarnya? Hak aku nih yang mana satu? Tengok tak ada, bersih tak ada, bersih. Itu satu, itu khunsa. Bukan bencong, bukan pondan itu laki-laki, tangannya berbulu. Kelakuan saja seperti perempuan. Dia ingat macam tu. Hai, tidak datang, main sini lah. Itu ramai saja, kelakuan saja pondan. Tapi dia laki-laki. Dia 124 karat laki-laki. Kalau tak percaya kawinkan saja, isinya akan beranak. Wah, cemana? Ya, memangnya kenapa? Kelakuan saja pondan, perangainya, cara berjalannya, hidupnya, tapi dia laki-laki 100%. Yang dimasukkan dengan si penanya tadi, dia membuat iskal, khunsa muskil. Arti khunsa muskil, seseorang memiliki 2 alat kelamin. Yang hak perempuan dia punya, yang hak laki-laki pun juga dia punya. Wah, ini masalah betul. Dia mencoba, hak laki-laki aktif, yang hak perempuan pun juga. Iya. Hak laki-laki buang air kecil, yang hak perempuan unsur pada tiap bulan. Itu membingungkan, itu namanya muskil. Atau sebagai pengganti daripada untuk dia buang air kecil, ada lubang, setakan lubang. Lubang itu bukan bentuk seperti kemaluan perempuan dan juga tidak bentuk sebagaimana dengan kemaluan laki-laki. Itu juga disebut dengan muskil. Tapi keiskalan itu hanya setakat dalam beberapa waktu saja. Nanti dipastikan sini naik tak naik. Aduh. Kemudian punggung macam mana, lebar atau kecil, apakah orangnya ramping atau punggungnya lebar. Kalau punggung lebar, itu mempertandakan dia perempuan. Kalau naik badannya, itu mempertandakan dia perempuan. Seandainya kecenderungannya senang berteman dengan laki-laki, duduk dengan laki-laki, masya Allah. Tapi kalau duduk sama perempuan tak bagi respon. Senang saja dengan perempuan, dia biasa-biasa saja. Tapi kalau tengok laki-laki, itu belalak matanya. Atau juga sebaliknya, kalau duduk sama laki-laki tidak ada reaksi, biasa-biasa saja. Tapi kalau pada tengok perempuan,
kalau saat ketika bersama dengan perempuan, nampak kelihatan berubah, itu kemungkinan besarnya dia adalah laki-laki. Jadi isyah tadi itu hanya untuk sementara waktu, akan dapat dipastikan apakah nanti keluar darah haid atau tidak, kencingnya di mana, buang air kecilnya di mana, kemudian dengan struktur daripada anggota tubuh. Nah, itu juga akan ketahuan. Suara macam mana? Kalau suaranya itu laki-laki. Nah, itu dari suara juga. Pernah tengok tak? Bibit itik dok. Tapi kalau yang betina suaranya kecil. Nah, kalau ayam memang itu jantan. Yang betina beda bunyinya. Itu juga daripada suara. Jadi banyak faktor untuk kita dapat memastikan jenis kelaminnya itu apa. Maka ketika kita sudah dapat pastikan jenis kelaminnya laki-laki, pakaian ihramnya, sembahyangnya, puasanya semacam mana laki-laki. Tapi kalau seandainya setelah terbukti dia perempuan, pakainya seperti perempuan. Tapi kalau tidak diketahui juga macam mana? Yang bolehnya sini naik tapi punggung ramping, ataupun juga buang air kecil di kemaluan laki-laki, tapi di kemaluan perempuan. Dengan laki-laki mau, dengan perempuan senang. Nah, ini memang betul-betul muskil. Mudah-mudahan Allah tak banyaklah di kampung kita orang-orang seperti itu, menyusahkan, muskil, menyusahkan semua orang. Jadi macam mana? Maka dia akan berpakaian secara lebih ikhtiar dan lebih berjaga-jaga dan berhati-hati. Dia akan berpakaian semacam mana perempuan. Ulama mengatakan orang yang macam tu, kalau dia sentuh yang hak perempuan, wudunya tidak batal. Kalau dia sentuh hak laki-laki pun juga tidak batal. Kadang dia sentuh yang hak laki-laki, kadang dia sentuh yang hak perempuan. Dalam kedua keadaan tidak batal. Bila batal? Kalau dia sentuh kedua-duanya. Sentuh yang hak laki-laki, mungkin dia perempuan. Sentuh yang perempuan, mungkin dia laki-laki. Kan buat susah itu sebenarnya. Susah. Tapi macam mana pun, ya dia juga tidak ingin jadi berusaha seperti itu. Tapi kalaulah berlaku hukum hakamnya kepada hukum hakam yang lebih berat. Nah, silakan 38, 31 udah isyarat. Ada dulu. Ada. Dia tak bunyi jadi itu ada kik tak akan kedengaran. Ada. Kenapa lagi tahu?